kita fiksi. Arhan akan menunjukkan lemparan panjang yang menjadi ciri. Bola berbahaya tadi. Masih ada gangguan. Tendangan berikutnya. Peluang lagi bagi Kadek Arhan. Sambut kembali oleh Arhan. Direct kali coba disambut. Tandukan oleh 14 strike. Theodon keluar dengan cepat tadi. Widianto dari Arhan. Arhan berbahaya. Theodon tidak. Mainan 2 orang. Mainan 11 orang. Masih ada satu kesempatan. Kalian harus main kembali sebagai tim. Semua momen harus dimanfaatkan. Masih mau main? Ayo kita fight back, come on! Cukup subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan informasi putar Timnas Indonesia dari kami. Skor akhir dan skor sementara Timnas Indonesia versus Laos dan Erick Thohir langsung gini usai laga. Untuk update skor bisa kalian lihat di judul dan thumbnail video ini ya. Berita pertama jalannya laga. Timnas Indonesia saat ini sedang menahan imbang Laos 2-2 dalam laga kedua Grup B ASEAN Cup 2024 di Stadion Manahan, Solo, Kamis, 12 Desember 2024. Mereka tertinggal pada menit ke-14 setelah 2 gol bersarang ke gawang Dava Fasya. Timnas Indonesia langsung bermain menekan sejak pertandingan dimulai. Namun ancaman justru dihasilkan Laos pada menit ke-6. Pada menit ke-9, Laos memimpin lebih dulu lewat gol bunuh diri dari Kakang Rudianto. Akan tetapi tak menunggu lama, Timnas Indonesia berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-12. Skuad Garuda menyamakan kedudukan melalui Kadek Arel saat ia dalam kondisi bebas tanpa pengawalan. Fatana Fimatep mencetak gol kembali pada menit ke-14 dan skor berubah menjadi 1-2. Tidak berselang lama, lagi-lagi skuad Garuda mampu menahan imbang melalui gol yang dicetak Muhammad Ferrari pada menit ke-18. Gol tercipta setelah lemparan ke dalam Pratama Arhan mengenai kepala Muhammad Ferrari dan masuk ke gawang Laos. Dengan begitu, Timnas Indonesia menahan imbang Laos di babak pertama. Berita kedua, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan apresiasi mendalam kepada pemain Garuda setelah Indonesia melawan Laos dalam laga Piala AFF yang digelar di Manahan, Solo. Usai laga, Erick Thohir mengungkapkan kekagumannya terhadap perjuangan skuad Garuda yang tampil impresif meskipun menghadapi jadwal yang padat dan perjalanan panjang dari Myanmar. Sebelumnya, Indonesia menghadapi laga berat melawan Myanmar di Yangon hanya 2 hari sebelumnya. Kalian luar biasa. Meski harus melakukan perjalanan jauh dari Myanmar ke Jakarta, semangat dan mentalitas kalian tidak surut sedikit pun. Ini membuktikan bahwa Timnas Indonesia adalah tim yang tidak pernah menyerah. Ajar Erick Thohir. Erick menyoroti dedikasi dan komitmen para pemain serta tim pelatih yang mampu menjaga konsistensi permainan. Menurutnya, kemenangan atas Laos bukan hanya soal hasil, tetapi juga cerminan semangat juang bangsa. Setiap pemain menunjukkan hati mereka di lapangan. Mereka bermain untuk negara, untuk merah putih, dan itu terlihat malam ini. Kita semua tahu betapa melelahkannya perjalanan udara yang panjang dan langsung bermain dalam waktu singkat. Tapi mereka membuktikan bahwa mereka siap memberikan yang terbaik. Tambah Erick. Perjalanan kita masih panjang. Setiap pertandingan adalah final bagi kita. Saya yakin dengan semangat seperti ini, kita bisa meraih hasil terbaik di turnamen ini. Tutup Erick. Pengakuan menyedihkan pelatih Malaysia usai timnya hanya menang tipis lawan Timor Leste di Piala AFF 2024. Pelatih Malaysia Pau Marty Vicente memberikan tanggapan setelah timnya kepayahan mengalahkan Timor Leste di ASEAN Cup Piala AFF 2024. Malaysia mengalahkan Timor Leste dengan skor tipis 3-2 di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Rabu, 11 Desember 2024 malam. Tim besutan Pau Marty itu mencetak gol lebih dulu pada menit ke-37 lewat Syafiq Ahmad. Akan tetapi Timor Leste mampu membalas 2 gol pada masa injury time babak pertama. 2 gol Timor Leste itu dicetak oleh Xavier 45 plus 1 menit dan Joao Pedro 45 plus 3 menit. Babak pertama Timor Leste unggul 2-1 atas Malaysia.
Malaysia bangkit pada babak kedua dengan melesatkan 2 gol yang dicetak oleh Paulo Josue, 70 menit, 83 menit. Pau Marti menilai babak pertama sukar untuk dideskripsikan. Apa yang terjadi di babak pertama merupakan sesuatu yang cukup sulit dijelaskan. Terkadang kami harus menerima apa yang terjadi tidak sesuai rencana, kata Pau Marti dikutip dari Harian Metro. Meski kesulitan menang, ia menjelaskan tetap meraih target kemenangan. Beberapa pemain memang mengalami cedera, tapi kami di sini untuk menang dan berhasil membawa pulang 3 poin, ujar pelatih asal Spanyol itu. Kemenangan ini membuat Malaysia naik ke posisi pertama klasemen. Sementara Grup A ASEAN Cup 2024, Malaysia kini mengemas 4 poin dari 2 pertandingan yang sudah dijalani. Sebelumnya Malaysia bermain imbang 2-2 melawan Kamboja pada laga pertama Grup A ASEAN Cup 2024 di Stadion Olimpiade Phnom Penh, Minggu, 8 Desember 2024. Thailand harus turun ke posisi kedua karena baru mengemas 3 poin. Thailand turun karena mereka tidak menjalani pertandingan hari ini. Di sisi lain, menurut cuitan di X, jurnalis Astro Arena Faudirul Syuhaimi Arab dan Faudirul S, Syafiq Ahmad menderita cedera pergelangan kaki. Situasi terkini Syafiq Ahmad usai laga melawan Timor Leste. Diketahui ia mengalami cedera pergelangan kaki. Ketinggalan aksi bertemu Thailand di Bangkok, tulis Faudirul Syuhaimi. Kami memiliki pemain yang cedera selama pertandingan dan kebobolan 2 gol, tetapi pada akhirnya kami berhasil menang. Ini adalah turnamen, jadi kemenangan sangatlah penting, kata Pau Marti. Bagaimana kita ingin fokus di turnamen internasional ketika klub-klub memanggil kembali pemainnya, jadi ini menyulitkan para pemain dan saya pikir mereka melakukan yang terbaik yang mereka bisa dengan situasi ini, ujarnya. Selanjutnya, Malaysia akan menghadapi Thailand di Stadion Raja Mangala 14 Desember 2024. 2 pemain abroad absen. Indra Syafri panggil 26 pemain timnas U20 untuk TC kedua jelang Piala Asia 2025. PSSI mengumumkan daftar 26 pemain pilihan pelatih Indra Syafri untuk mengikuti pemusatan latihan TC menjelang Piala Asia U25 2025. Namun dalam kesempatan kali ini, Coach Indra tidak memanggil nama Jens Raven hingga Welber Jardim. Perlu diketahui, Jens dan Welber merupakan skuad langganan U20 baik final maupun saat TC. Batang hidung keduanya terakhir kali terlihat ketika sesi TC di Jepang, November 2024 lalu. Namun untuk agenda TC terbaru, keduanya belum dipanggil kembali. Selain Jens dan Welber, Indra Syafri juga memberikan kebijakan berbeda untuk 1 pemain keturunan. Ialah Matthew Baker yang masuk panggilan dari Coach Indra kali ini. Diketahui bersama, Matthew Baker merupakan pemain kategori U17. Pemain keturunan Australia pun telah memperkuat U17 di turnamen Piala AFF U16 2024 dan kualifikasi Piala Asia U17 2025. Kini Matthew Baker layaknya naik kelas ke kategori U20. Tampaknya pemanggilan dari Matthew Baker memang disengaja Indra Syafri untuk mengisi beberapa kuota pemain U20 yang pergi ke pemanggilan senior Piala AFF 2024. Mereka juga para pemain belakang seperti Doni Tripamungkas hingga Kadek Arel. Piala Asia U20 sendiri akan dimulai tanggal 12 Februari hingga 1 Maret 2025 di Cina. Sesi TC kali ini akan dimulai tanggal 8 hingga 22 Desember 2024. Di Piala Asia U20, timnas U20 Indonesia akan tergabung di grup C bersama Uzbekistan, Iran, dan Yaman. Nantinya 4 tim semifinalis turnamen akan berhak mewakili Asia dalam Piala Dunia U20 2025 di Chile 27 September hingga 19 Oktober 2025 mendatang. Sementara itu, absen dari pemusatan latihan timnas Indonesia U20. Pemain muda Welber Jardim terpantau sedang ikut berlatih dengan skuad klub kasta teratas Liga Brasil, Sao Paulo FC. Dari postingan di akun media sosial pribadinya, Welber Jardim terlihat sedang berlatih dengan para pemain Sao Paulo FC
Namun tidak diketahui apakah Welber Jardim berlatih dengan skuad senior atau dengan tim junior Sao Paulo.